Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran etika profesi untuk kelas 10 akuntansi dengan Ibu Liza. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya, masih di bab 6 tentang kesehatan di lingkungan kerja. Adapun tujuan pembelajaran kita di 4.6.1 mengamati langkah mengantisipasi bahaya lingkungan kerja, lalu 4.6.2 mengumpulkan informasi ergonomi dan stres atau psikologi kerja. Materi pembelajaran kita masih di materi B, yaitu standarisasi kesehatan lingkungan kerja. Nah, ada 7 materi, 3 materi awalnya sudah kita pelajari minggu lalu ya. 4 materi sisanya akan kita mempelajari pada minggu ini. Ya, anak-anak yang belum menyaksikan 3 materi sebelumnya, silahkan disaksikan di video yang ada di atas itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk yang B tentang standarisasi kesehatan lingkungan kerja. Materi yang keempat tentang langkah mengantisipasi bahaya lingkungan kerja. Jadi, bekerja pada hakikatnya adalah melakukan suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas mental dan fisik dalam memenuhi tujuan tertentu. Seperti kegiatan dan aktivitas lainnya, bekerja juga sangat berkaitan dengan resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan ini menyangkut kepada kecelakaan kerja yang merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka yang terjadi kepada pekerja saat sedang melakukan suatu pekerjaan dan menimbulkan kerugian baik jiwa maupun harta. Jadi, setiap pekerjaan itu punya aktivitas mental dan fisiknya yang semua itu pasti punya resiko pekerjaannya masing-masing. Ya, lalu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi bahaya lingkungan kerja? Ada 3 hal di sini. Yang pertama, kita bisa melakukan pengenalan lingkungan kerja, yaitu dengan melihat dan mengenal pekerjaan tersebut. Jadi kita tahu di lingkungan kerja kita itu spot mana aja yang itu sepertinya kalau kita tidak hati-hati di sana kita bisa terjatuh, misalnya tertimpa benda dari atas atau lain sebagainya. Jadi lingkungan kerja itu kita harus familiar, harus kita lihat dan harus kita kenali masing-masingnya. Lalu yang kedua, B, evaluasi lingkungan kerja. Nah, ini adalah tahapan penilaian karakteristik dan besarnya potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Jadi di sini kita mengetahui di mana saja potensi-potensi bahaya yang mungkin akan timbul. Ya, kita evaluasi lingkungan kerja kita. Oh, di sana kalau misalnya di sana kalau saya tidak hati-hati jalannya karena di sana itu licin, nanti saya bisa terpeleset, bisa terjatuh. Nah, itu evaluasi lingkungan kerja. Lalu selanjutnya, pengendalian lingkungan kerja. Dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang mungkin timbul. Jadi dengan setelah kita melakukan evaluasi itu, kita bisa melakukan pengendalian dengan cara kita menghilangkan bahaya itu. Makanya nanti di sana yang suka orang terjatuh, maka di sana dibuat pelang untuk hati-hati, misalnya seperti itu. Jadi risiko kecelakaan itu bisa diminimalisir. Oke, lalu upaya pokok kesehatan kerja di sini ada 4. Yang pertama, pencegahan kecelakaan akibat kerja atau preventif. Lalu kesehatan kerja ini mengupayakan agar perusahaan dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh limbah atau produk perusahaan tersebut. Lalu promosi atau peningkatan kesehatan masyarakat kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja atau promotif. Dan yang terakhir ada upaya-upaya pelayanan kesehatan atau kuratif. Nah, ini perlu dilengkapi dengan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan penyakit atau kecelakaan yang terjadi pada pekerja atau keluarganya. Lalu kita masuk yang kelima, determinan kesehatan kerja. Tujuan akhir dari kesehatan kerja adalah untuk mencapai kesehatan masyarakat pekerja dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diperlukan suatu prakondisi yang menguntungkan bagi masyarakat pekerja tersebut. Prakondisi inilah yang biasa disebut sebagai determinan kesehatan kerja. Hal ini mencakup 3 faktor utama, yaitu beban kerja, beban tambahan akibat dari lingkungan kerja, dan kemampuan kerja. Yang pertama, beban kerja. Setiap pekerjaan, apapun jenisnya, memerlukan kekuatan otot atau pemikiran yang merupakan beban bagi yang melakukan. Beban bisa berupa fisik, mental, ataupun sosial sesuai dengan jenis pekerjaannya si pelaku atau si pekerja ya. Contohnya, seorang kuli angkat junjung di pelabuhan sudah barang tentu akan memikul beban fisik lebih besar daripada beban mental atau sosialnya.
ya. Nah, sebaliknya, seorang petugas bea cukai pelabuhan akan menanggung beban mental dan sosial yang lebih banyak daripada beban fisiknya. Jadi, masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam hubungannya dengan beban kerja ini, ya. Nah, oleh sebab itu, penempatan seorang pekerja atau karyawan seharusnya setepat ya, tepat sesuai dengan beban optimum yang sanggup dilakukan. Tingkat ketepatan penempatan seseorang pada suatu pekerjaan di samping didasarkan pada beban optimum, juga dipengaruhi oleh pengalaman, keterampilan, motivasi, dan sebagainya. Jadi, ketika perusahaan ingin menempatkan pekerjanya, maka harus sesuai dengan beban optimumnya. Jangan sampai pekerja itu, jika dilihat dari kemampuan fisiknya, dia tidak mampu, tapi dia ditempatkan di tempat yang menguras atau yang punya beban kerja di beban fisik. Begitupun sebaliknya. Ya, nah jadi penempatan seseorang ini harus tepat. Jadi kesehatan kerja itu berusaha mengurangi atau mengatur beban kerja para karyawan atau pekerja dengan cara merencanakan atau mendesain suatu alat yang dapat mengurangi beban kerja. Jadi ketika seseorang itu beban kerjanya itu harus mengangkat-ngangkat barang, bisa didesain atau bisa dibeli perusahaan itu alat untuk mengurangi beban kerjanya. Misalnya dibelilah troli atau dibeli gerobak untuk dia mengurangi beban kerja dia. Lalu untuk yang selalu mencatat, mengetik, maka dibelilah mesin ketik dan lain sebagainya. Yang semua itu bisa mengurangi beban kerjanya. B. Beban tambahan. Terkadang pekerja juga harus memiliki beban tambahan yang berupa kondisi atau lingkungan yang tidak menguntungkan bagi para pekerja. Disebut beban tambahan karena lingkungan tersebut mengganggu pekerjaan dan harus diatasi oleh pekerja yang bersangkutan. Ada 5 faktor beban tambahan. Yang pertama faktor fisik. Di sini ada penerangan, suhu, kelembapan, kebisingan, dan lain-lain. Lalu faktor kimia, bahan-bahan kimia yang mengganggu seperti asap, gas, debu, dan lain-lain. Lalu ada faktor biologi, binatang atau tumbuhan yang mengganggu pandangan. Lalu ada faktor fisiologis, peralatan kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh pekerja. Lalu ada faktor sosial, psikologis, yaitu suasana kerja yang tidak harmonis. Misalnya adanya gosip, cemburu, dan lain-lain. C. Kemampuan kerja. Kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan berbeda dengan seseorang yang lain. Perbedaan ini karena kapasitas orang tersebut pasti berbeda, ya. Kapasitas adalah kemampuan yang dibawa dari lahir oleh seseorang yang terbatas. Kapasitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gizi, genetik, dan lingkungan. Kemampuan seseorang dalam bekerja juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, kesehatan, kebugaran, gizi, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Jadi jika seorang pekerja, kita harus mampu mengetahui kapasitas kita sampai di mana, kemampuan kerja kita itu sampai di mana, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan ke beban optimum kita yang tadi kita bahas. Kalau misalnya kapasitas kita itu tidak sesuai dengan beban optimum yang mampu kita pikul, yang diberikan oleh perusahaan, maka itulah nanti timbullah nanti hal-hal yang tidak kita inginkan, resiko akibat kecelakaan kerja, lalu kesehatan kerja kita terganggu, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan materi yang ke-6 tentang ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam merancang sistem agar dapat optimal sesuai dengan keperluan, kekurangan, dan keterampilan manusia. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, ergon dan nomos. Ergon itu artinya kerja dan nomos itu berarti aturan. Seperti di gambar, itu ada ergonomi, berarti ada aturan kerja. Ada aturan, ada pola sistem atau aturan yang mengatur ketika kita mau mengetik ya. Ketika kita berhadapan dengan komputer, posisi tubuh kita, posisi kaki, lalu posisi mata kita, tangan, dan lain sebagainya. Sehingga jika kita memperhatikan ergonomi ini, aspek aturan-aturan ini, maka kenyamanan kita dalam bekerja itu pasti akan tercapai. Kita nyaman sehingga produktivitas kerja kita juga pasti akan meningkat. Pada umumnya, manfaat dari ergonomi dalam pekerjaan untuk cepat selesai, dengan resiko kecelakaan lebih kecil, efisien terhadap waktu, risiko penyakit karena bekerja menjadi kecil, dan lain-lain. Adapun manfaat yang didapat dari ergonomi, yang pertama kerja meningkat, misalnya kecepatan, ketepatan, keselamatan, dan mengurangi energi ketika bekerja. Lalu waktu menjadi berkurang, dan juga biaya pelatihan dan pendidikan.
optimalisasi terhadap sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang diperlukan, lalu efisiensi waktu agar tidak terbuang percuma, dan terakhir kenyamanan karyawan ketika bekerja menjadi meningkat. Yang ketujuh, stres atau psikologi kerja. Stres merupakan suatu kondisi yang sering dialami hampir semua pekerja dan dapat disebabkan lingkungan kerja yang kurang baik. Stres di lingkungan kerja tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola, diatasi, atau dicegah dengan mengidentifikasi sumber atau penyebab stres tersebut. Faktor-faktor stres sebagai berikut. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri pekerja. Misalnya kurangnya rasa percaya diri, kurangnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan, dan lain-lain. Lalu ada faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan kerja. Misalnya tempat kerja yang tidak higienis atau kurang bersih. Lalu kebisingan yang tinggi. Nah, ini kalau misalnya di dalam satu ruangan itu ada pekerja yang suka bisingi misalnya ya, yang membuat suara-suara yang mengurangi fokus kita, entah dia bernyanyi, entah dia suka teleponan ketika bekerja, dan lain sebagainya. Nah, ini faktor eksternal. Lalu pemimpin yang otoriter, ya, ini juga pasti memberikan dampak pada pekerjanya. Dan terakhir ada persaingan kerja yang tidak sehat, ya, saling sikut menyikut, saling menimbulkan fitnah antara pekerja supaya dia naik promosi jabatan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini adalah faktor lingkungan kerja yang mungkin bisa menyebabkan stres bagi pekerja, dan lain-lain faktor eksternalnya. Oke. Langkah-langkah untuk pengendalian stres akibat kerja, yang pertama bisa menyesuaikan beban kerja fisik maupun mental dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, lalu menyesuaikan jam kerja dengan tuntutan tugas maupun tanggung jawab di luar pekerjaan, lalu memberi kesempatan pengembangan karir atau promosi menurut kemampuan dan keahlian tertentu, lalu mengupayakan lingkungan sosial yang sehat di tempat kerja, mengadakan rotasi tugas untuk pengembangan tugas dan peningkatan karir. Nah, ini biasa dilakukan oleh perusahaan ya, rotasi tugas. Jadi istilahnya pekerja itu diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lain supaya dia bisa tetap mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Jadi misalnya pekerja itu 5 tahun dia berada di posisi yang sama, otomatis tentu dia bisa mencapai titik jenuhnya, dia bisa mencapai kebosanannya, sehingga produktivitasnya itu bukan yang meningkat, malah nanti dia stagnan ya, stabil atau stuck hanya di situ. Maka salah satunya itu untuk mengendalikan stres dia dalam bekerja, dia bisa rotasi tugas, mengerjakan sesuatu hal yang baru yang bisa dia kembangkan keterampilan dan keahlian dia. Lalu yang keenam, melakukan penilaian risiko stres, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan yang terakhir, melakukan meditasi dan relaksasi. Oke anak-anak semuanya, baik sampai di sana dulu, sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini tentang kesehatan di lingkungan kerja. Jadi bab 6 ini sudah selesai kita bahas semuanya. Kita jumpa minggu depan dengan materi yang lalu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dan keterbatasan informasi. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengerti. Oke semuanya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.